Jadi awas keliru-keliru ya. Ada sarjana, ada ilmuwan, ada cendekiawan, ada intelektual. Beda, tidak sama. Jadi awas kecampur-campur. Ini secara kebahasaan ya, ini versi saya. Mungkin ada yang tidak setuju, yang tidak setuju juga tidak apa-apa. Kalau kalian tidak setuju berarti kalian akan melahirkan pikiran yang baru. Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi, belajar lagi. Malam hari ini kita masih ada di tema para penuntun. Baik, kita tata niatnya ya. Jadi tentu saja niat paling pokok yaitu nawaitu, kita belajar mencari ilmu lillahi ta'ala. Semoga membawa manfaat, maslahat untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah. Baik, malam hari ini kita akan belajar dari beliau. Mungkin teman-teman yang kampus, yang rajin baca buku, pernah mendengar nama ini, mungkin juga pernah membaca bukunya. Salah satu bukunya yang paling terkenal itu tentang orientalisme. Pada saatnya buku itu akan kita bahas di sini. Cuma malam hari ini kita belum bahas buku itu ya. Nanti kita kumpulkan di tema-tema post-kolonial atau tema-tema bersambung antara orientalisme, oksidentalisme, dan lain sebagainya. Malam hari ini kita ambil lebih banyak dari buku beliau yang judulnya Representation of the Intellectuals, yang sudah diterjemahkan sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah ya judulnya seperti yang jadi tema kita malam hari ini, peran intelektual. Ya nanti yang ingin lebih mendalami tema ini silahkan kalian baca bukunya ya. Tentu saja tidak mungkin saya menyampaikan detail semuanya malam hari ini atau saya bacakan bukunya, waktu ini tidak nutut. Wong sudah saya potong-potong gini aja kalian sudah ngantuk, apalagi tak wacake buku ini langsung ya kamu tambah ngantuknya double. Apalagi ini malam-malam dingin-dingin habis hujan. Iya, wis kamu liar-liar wis ini nanti malah ndak apa-apa lah ya. Anggap saja saya bagian menina bubukkanmu. Daripada nanti kamu pulang ke kos, mungkin ya kamu ndak bisa tidur lagi. Mending di sini aja kamu bisa ngantuk tidur ya. Yuk, kita mulai ya belajar pelan-pelan tentang intelektual. Sebagian besar yang malam hari ini hadir, insya Allah semoga menjadi intelektual. Ya, mosok mahasiswa tidak naik kelas jadi intelektual. Kenapa saya sebut naik kelas? Itu loh bedanya. Jadi awas keliru-keliru ya.
ada sarjana, ada ilmuwan, ada cendekiawan, ada intelektual. Beda, tidak sama. Jadi awas kecampur-campur. Ini secara kebahasaan ya ini versi saya. Mungkin ada yang tidak setuju, yang tidak setuju juga tidak apa-apa. Kalau kalian tidak setuju berarti kalian akan melahirkan pikiran yang baru. Kalau setuju saja, hanya ikut saya saja, berarti kalian belum intelektual. Jadi kalau sarjana itu ya sederhananya lulusan perguruan tinggi. Dia yang menjalani pendidikan formal, punya gelar, ada status akademiknya. Itu sarjana. Kalian sekarang yang kuliah, besok jadi sarjana. Jadi kalau kalian ditanya, kenapa kalian kuliah? Biar dapat gelar, Pak, biar dapat ijazah, Pak. Ijazah itu ya status itu ya. Berarti levelmu hanya di sarjana. Misalnya ada pernyataan di Indonesia ini mungkin ratusan ribu sarjana diproduksi misalnya dari kampus-kampus setiap tahunnya. Kenapa ya Indonesia kok tidak maju-maju? Ya mungkin sarjananya ya hanya di level sarjana itu. Level di formalitas gelar dan formalitas ijazah. Nah ini untuk dipahami. Ada level lebih tinggi daripada sarjana, yaitu ilmuwan, saintis. Kalau ini tidak sekedar gelar. Kalau ini ya fokusnya di penguasaan dan pengembangan ilmu. Orangnya adalah ahli profesional di bidangnya. Mereka ini aktif mengobservasi, eksperimen, menggali itu ilmuwan atau saintis. Kalau kalian kemarin ditanya, kenapa sih kamu kuliah jurusan ini? Karena ingin paham ilmunya, Pak. Ingin mendalam di ilmu, ya kalian levelnya saintis. Tidak usah khawatir, kalau menurut saya kalau fokusnya ke ilmu pasti nanti kamu dapat ijazah dan gelar. Tapi tidak bisa dibalik. Kalau kamu fokusnya ke ijazah dan gelar, saya tidak jamin ilmunya nyantol. Berapa banyak kalian yang merasa, Pak, ilmu saya itu bertahannya sampai UAS saja. Kalau sudah selesai ujian hilang, Pak, saya lupa sudah materi-materi lama. Karena mungkin ilmunya tidak jadi fokusmu. Kamu sama sekali tidak tertarik untuk mendalami dan mengembangkannya. Keilmuanmu sebatas materi yang disampaikan oleh dosen. Syarat minimal untuk dapat nilai dan nantinya dapat ijazah. Nah ini problem kita hari ini. Mainnya lebih banyak di formalitas. Nah ini saintis. Cuma ilmu saja sebenarnya ya masih belum. Orang barat ada punya jargon sign for sign. Ilmu ya untuk ilmu. Tapi kalau berhenti di ilmu saja, lah kemanfaatannya mana? Lah penerapannya mana? Nah, maka ada satu level lebih tinggi, namanya scholar. Kalau di Indonesia diterjemahkan cendekiawan. Dari akar kata cendekia, bukan dari akar kata cendek. Nanti cendekiawan akar kata cendek, ya makanya orangnya kecil-kecil. Enggak, cendekiawan itu dari akar kata cendekia, orang pinter. Saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia apa ada cendekiawati. Secara bahasa loh ya. Kalau tidak ada yang putri harus protes gitu. Adalah cendekiawati ya. Emangnya yang pinter hanya laki-laki saja.
cendekiawan dan cendekiawati. Nah, kalau cendekiawan ini kemarin kita menyebutnya ilmu dan kebijaksanaan. Ya tidak sekedar ilmu, tapi ngerti bagaimana menerapkannya secara pas. Kadang-kadang ini dirumuskan ilmu plus etik. Tahu kapan ngeremnya, tahu ini tidak usah dikembangkan, ini kurang manfaat. Ini harus diperluas ini karena berguna untuk kehidupan berbangsa bernegara. Ini yang seperti ini namanya cendekiawan. Kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah scholars. Nah, malam hari ini kita tidak membahas tiga-tiganya. Yang kita bahas intelektual. Ini juga akar katanya intelek ya, bukan teleknya saja. Ya, intelek itu mungkin pasnya kalau dalam bahasa Indonesia akal budi. Kalau intelektual ini tidak sekedar ilmu dan etis, tapi juga di situ terlibat kritis, reflektif, dan transformatif, emansipatif. Jadi bagaimana dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa melakukan refleksi dan kritik terhadap hidup kita secara sosial dan melakukan emansipasi, meningkatkan kualitas hidup. Jadi seorang intelektual itu fokusnya tidak sekedar pada ilmu atau etikanya saja, tapi bagaimana ilmu ini membawa perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Tentu saja untuk jadi lebih baik harus mau ngeritik. Harus ada kritiknya. Kalau tidak dikritik tidak ketahuan mana lemahnya, mana kurangnya. Begitu sudah dikritik, ketahuan mana yang kurang, mana yang lemah, terus diperbaiki. Ini namanya transformasi, emansipasi. Meningkat jadi lebih baik satu level. Inilah intelektual. Jadi mungkin kita selama ini banyak berseliweran di sekeliling kita. Misalnya ada kalimat adab fauqal ilm, ilmu dan etik, itu level cendekiawan. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Tidak sekedar itu ya, kalau bisa ilmu itu membawa perubahan konstruktif, positif dalam hidup kita. Yang bisa melakukan itu intelektual. Makanya tadi saya ingin kalian jadilah intelektual. Berarti kalian agen perubahan di masyarakatmu masing-masing. Loh, kalau kalian agen perubahan di masyarakatmu masing-masing, tentu saja nanti masyarakat kita akan berkembang secara emansipatif. Tambah baik, tambah baik. Ratusan ribu sarjana diproduksi berarti ada ratusan ribu perubahan ke arah kebaikan. Ada agen-agennya turun ke lapangan semua. Itu kalau intelektual semua. Cuma lebih banyak sarjananya. Karena begitu lulus mikir gimana caranya jadi PNS, Pak. Nanti saya ngomong gini kamu ngeritik saya nanti marah. Enak saja Pak Faiz kan yang sudah jadi PNS bisa ngomong gitu. Jadi ini ya visi 4 kategori ini. Mungkin paling tidak tidak sekaku yang saya jelaskan, tapi paling tidak kalian dapat gambarannya ya. Ada sarjana, ada saintis, ada cendekiawan, dan ada intelektual. Nah, nanti di bukunya Edward Said, saya lupa tadi sudah saya jelaskan kah? Siapa beliau? Tak tambahin sedikit lah biar kenalan. Meskipun saya rencananya agak banyak membahas beliau nanti ketika bahas orientalisme. Beliau kelahiran Yerusalem, Palestina. Tapi keluarga negaraannya Amerika. Beliau
dapat kewarganegaraan Amerika karena ayahnya pernah jadi tentaranya Amerika waktu Perang Dunia Pertama. Tapi beliau pembela yang paling serius untuk Palestina. Jadi di banyak aktivitas beliau ini termasuk yang paling getol membela Palestina. Kelahiran 1935, nanti meninggalnya 2003. Beliau sakit leukemia agak lama, sejak tahun 1991. Apalagi istrinya satu, iya, namanya Maryam. Anaknya, beliau punya 2 anak, satu laki-laki, satu perempuan. Beliau ya pemikir, filosof, pelopor kajian post-kolonial. Beliau juga ahli main piano klasik. Makanya beliau nanti punya orkestra sendiri. Ya aktivitas-aktivitasnya intelektual, politik, termasuk tadi pembelaan Palestina dan lain sebagainya. Ya, sudah kenal ya itu. Buku-bukunya banyak. Tidak penting saya sebut satu-satu, yang penting kalian mau baca. Pada saatnya kalau memang tertarik, kalian gali. Buku-bukunya bisa diperoleh. Mungkin kamu beli online, atau buku-buku yang sangat lama, saya lihat ada beberapa yang versi aslinya bisa di-download. Baik, kita lanjutkan. Jadi, ini kalimat menarik dari buku yang banyak kita ungkap malam hari ini ya. Representation of the intellectual. Jadi representation of the intellectual ini representasi kaum intelektual. Sederhananya apa sih yang harusnya ditampakkan, dilakukan oleh para intelektual itu. Untuk maunya buku itu ke sana. Tapi di buku itu ada kalimat menarik begini. Tidak ada revolusi besar dalam sejarah modern tanpa intelektual. Sebaliknya, juga tidak ada gerakan kontra revolusi besar tanpa intelektual. Jadi kalian kalau ingin membuat perubahan besar, awali dari gagasan-gagasan besar. Makanya kalian jadilah intelektual, tapi intelektual yang peduli perubahan. Bukan intelektual yang orang sering pakai istilah yang duduk di menara gading saja, jauh dari realitasnya. Jadi perubahan besar terjadi diawali dari kaum intelektual. Karena kaum intelektual inilah yang bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat. Bisa mengubah mindsetnya masyarakat. Orang itu akan bergerak sesuai dengan cara pandang, cara berpikirnya dia. Jadi kalau masih pola lama ya tidak akan bisa. Maka perlu ada yang menggerakkan. Ya yang menggerakkan itu ya para intelektual ini. Boleh diambil contoh. Itu saya ambil 2 contoh ya. Bagaimana tokoh-tokoh intelektual mempengaruhi revolusi maupun kontra-revolusi. Kita ambil contoh revolusi Perancis dan revolusi Rusia. Perancis tahun 1789 terjadi revolusi besar, menumbangkan monarki absolut, menuntut kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, liberty, equality, fraternity. Ini teman-teman hafal. Jangan lupa gagasan-gagasan kebebasan, kesetaraan, persaudaraan itu berasal dari tokoh-tokoh intelektual seperti Rousseau, Voltaire, Montesquieu, dan lain-lain. Jadi di balik gerakan besar pasti ada tokoh intelektualnya.
Ada juga zaman itu kontra revolusinya, ya kelompok yang tidak ingin berubah. Mau berubah tapi perubahannya jangan revolusioner. Misalnya di situ saya sebut tokoh Edmund Burke yang dia nulis Reflection on the Revolution in France. Itu dari sini terus muncul kelompok yang kontra revolusi, mengkritik kekacauan dan kekerasan revolusi. Nah, ini ilustrasi saja bagaimana satu revolusi itu diawali oleh kaum intelektual, kontranya juga begitu. Atau revolusi Rusia. Revolusi Rusia itu menggulingkan Tsarisme di Rusia, kekuasaannya Tsar. Kemudian melahirkan pemerintahan Bolshevik dengan ide-ide Marxisnya. Di balik itu ada intelektual besar namanya Lenin. Kontra revolusinya ada, tentu saja didukung kelompok monarki, juga kelompok Amerika, Inggris, Jepang untuk melawan Bolshevik. Ada di belakang itu tokoh intelektualnya yaitu Pyotr Struve. Ini dia awalnya Marxis tapi terus jadi liberal konservatif. Ingin perubahan tapi jangan revolusi lah, reformasi saja. Nah ini tokoh di balik kontra revolusi. Jadi yang jelas kalau ingin membuat perubahan besar diawali dari para pemikirnya, kelompok intelektual. Kuncinya nanti di situ. Baik, kita lanjutkan. Ini di awal-awal nanti ada uraian ini. Siapa sih kelompok intelektual itu? Ini saya menggambarkan ya dari beberapa rujukan, termasuk yang juga dikutip oleh Edward Said. Jadi beliau mengutip beberapa, itu saya tambahi 2 yang terakhir itu, untuk membanding saja. Siapa intelektual itu? Saya awali dari pendapatnya Julien Benda. Julien Benda ini filosof Perancis. Beliau nulis La Trahison de Claire. Itu kalau diterjemahkan pengkhianatan kaum cendekiawan atau kaum intelektual. Di situ beliau punya konsep, siapa sih intelektual itu? Intelektual itu adalah orang yang berkomitmen pada kebenaran dan siap berkorban untuk itu. Itu intelektual. Beliau mencontohkan 2 figur. Yang pertama Sokrates, yang kedua Yesus. Ini dua-duanya kan berakhir mengorbankan dirinya untuk kebenaran. Ini ternyata resikonya tidak sederhana lah. Kalian kalau mau jadi intelektual, resikonya bisa seperti Sokrates dan Yesus. Berani ndak? Sarjana saja ya, nanti jadi PNS. Ndak abot-abot. Pak, baru pengen jadi intelektual itu taruhannya kok nyawa. Nah, tapi konsep ini konsep lama. Terus dikembangkan lagi. Ini ada analisis menarik dari Régis Debray. Sama-sama Perancis. Beliau melihat generasi intelektual di Perancis. Nah, menurut beliau ada perbedaan. Kalau tahun 900 sampai 930-an, yang disebut intelektual itu biasanya isinya adalah para guru, teachers. Kalau di kampus berarti dosen. Jadi ini intelektual itu yang di kampus-kampus itu. Tapi nanti tahun 30-an sampai 60-an, orang menyebut intelektual itu para penulis, writer, novelis, essays, budayawan yang nulis buku. Kelompok-kelompok ini yang disebut intelektual, yang banyak mempengaruhi masyarakat. Nah, yang menarik tahun 60-an sampai sekarang zamannya Régis Debray itu ya.
Yang disebut intelektual itu cendekiawan selebritis. Maksudnya apa? Ini orang ingin show saja di TV-TV, di radio-radio, menunjukkan dirinya pinter. Impact-nya kurang besar, tapi show-nya luar biasa. Istilah beliau cendekiawan selebritis. Ini menyinggung saya kelihatannya. Ya, sekarang banyak ya model-model cendekiawan selebritis. Impact intelektualnya belum terlalu kelihatan, tapi show-nya, hebohnya sudah kemana-mana. Perubahan apa yang dibuat belum kelihatan, tapi seolah-olah sudah mengubah dunia sampai ke akar-akarnya. Seolah-olah. Waktu podcast saja. Nah, ini yang disebut cendekiawan selebritis. Baik, ini bahan refleksi kita. Semoga nanti muncul intelektual-intelektual yang sejati. Kemudian Edward Said juga banyak menyinggung, termasuk mengidolakan juga Antonio Gramsci. Yang dulu pernah kita bahas, silakan dicari ngaji filsafat sebelumnya. Yang Gramsci membagi dua intelektual itu. Yang pertama intelektual tradisional, yang kedua intelektual organik. Intelektual tradisional itu intelektual yang hanya mempertahankan status quo. Nyari nyaman saja, nyari asiknya hidup saja, tanpa peduli bagaimana caranya mengubah masyarakat jadi lebih baik. Itu namanya intelektual tradisional. Kalau intelektual organik, ini intelektual yang terjun langsung ke lapangan, peduli problem sosial kemasyarakatan, kemudian menawarkan solusi-solusi yang konstruktif untuk masyarakat. Namanya intelektual organik. Nanti Edward Said punya istilah yang berbeda. Kalau intelektual organik, dia sebut intelektual amatir. Kalau intelektual tradisional disebutnya intelektual profesional. Tidak kebalik, Pak, tidak. Karena memang yang positif menurut Edward Said justru yang amatir ini. Nanti kita lihat ya mengapa begitu. Baik, ini untuk pembanding saja biar kita tahu siapa intelektual itu.